Dunia mengiktiraf Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai nilai toleran yang terbaik di dunia, guys. Fakta ini jelas terlihat dengan harmonisnya kehidupan semua warga yang ada di Indonesia, guys. Kenapa orang Malaysia kok kaget lihat banyak Tionghoa di Indonesia? Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan buat satu video reaction yang berjudul Indonesia has the biggest Chinese population outside of China. Tanya Sally episode 1. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Sally Gao. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Sally Gao dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video ini. Kenapa orang Malaysia kok kaget lihat banyak Tionghoa di Indonesia? Kenapa kok orang Malaysia kaget Halo semua, banyak welcome back to my Tionghoa channel. di Aku Sally Indonesia? Go, dan di video kali ini aku pengen ngenalin ke kalian series baru aku, guys. Jadi mulai dari video ini aku akan mencoba menjawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang akan aku kumpulin di playlist baru aku, namanya Tanya Sally. Intinya simple aja, aku kepengen coba untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang mana suka ada beberapa orang yang nanya di kolom komentar tentang ini, tentang itu, dan yang mana banyak pertanyaan yang aku pasti kelewat dan nggak bisa dibalas satu persatu. Jadinya aku inisiatif untuk bikin series ini yang mana kalau kalian emang ada pertanyaan-pertanyaan mengenai culture, mengenai hidup di Malaysia atau tinggal di Indonesia, mungkin di Jakarta, pertanyaan apapun itu, kalau kalian banyak yang request, aku akan coba jawab di playlist baru aku ini, yaitu Tanya Sally. Nah, untuk memulai playlist baru aku ini, aku sangat excited karena biasanya aku kadang kehabisan ide mau bikin video apa lagi. Dan kalau ada playlist baru ini, mana tahu aku bisa sekalian ngejawabin curiosity kalian terhadap sesuatu. Aku juga bisa mencoba untuk riset dan menambah pengetahuan aku juga, dan yang mana aku akan salurkan ke kalian juga. Intinya ini kayak Q&A, tanya jawab aja, cuma kita bikin chill aja, dan aku pengennya ya bisa bagi manfaat juga, bagi pengetahuan kepada teman-teman semua juga gitu. Oke, untuk membuka series kita kali ini, aku punya pertanyaan yang cukup seru dan lumayan rame dibahas di kolom komentar pas aku post video bareng Ivy Fan, salah satu YouTuber Malaysia ya, yang kuliah di Yogyakarta di UGM. Jadi aku waktu itu temenin dia jalan-jalan, ceritanya sih jadi kayak tour guide gitu di Jakarta, karena dia pertama kali datang ke Jakarta waktu itu. Intinya dia kaget pas ke Chinatown, ke Jakarta in general, dia lihat banyak Chinese, banyak Tionghoa di sini. Dan dia kaget. Nah, pertanyaan yang banyak ditanya, kenapa orang Malaysia kok kaget lihat banyak Tionghoa di Indonesia? Sally bukan bermaksud rasis ya, tapi ini pertama kali saya lihat begitu banyak orang Tionghoa di Indonesia. Karena kan saya di Jogja ya, jadi apa ya, saya kaget sih kok kayak Malaysia bukan Malaysia gitu. Ya, maaf ya saya. Oke, pertama-tama kita harus tahu backgroundnya Ivy dulu. Jadi dia itu orang Malaysia dan lahirnya di Penang, yang mana Penang itu banyak banget, majority adalah orang Chinese, guys. Oh my god, aku kangen Penang Char Kway Teow. Jadi dari muda mungkin Ivy udah lebih terekspos dan lebih sering ngeliat muka orang Chinese. Nah, tapi pas dia pindah datang ke Indonesia untuk melanjutkan studinya di UGM, otomatis dia pindahnya ke Jogja. Yang mana Jogja itu bukan daerah yang banyak dimukimi oleh orang Tionghoa. Bener gak sih, guys? Bener kan? Banyaknya orang Tionghoa di Indonesia itu tinggalnya di daerah seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Pontianak. Terus di daerah Sumatera, Batam juga, Bangka juga. Jadi di Jogja itu dia nggak ngeliat banyak muka orang Chinese. Makanya dia mikir bahwa, oh, Chinese di Indonesia itu nggak banyak. Tapi pas aku riset, ternyata orang Cina terbanyak atau Tionghoa terbanyak di luar Cina, di luar Tiongkok adalah di Indonesia, guys.
Nah, tapi kalian bisa tebak nggak? Udah ketebak sih sebenarnya. Apa yang ngebedain tinggal di Malaysia dan tinggal di Indonesia kalau ngelihat orangnya secara keseluruhan? Pastinya banyaknya populasi dong guys. Populasinya aja udah jauh banget berbeda. Yang mana di Indonesia itu populasinya 267 juta orang kurang lebih. Itu di tahun 2020. Sedangkan di Malaysia itu populasinya 32.600.000 orang. Yang mana kalau kita selidiki lagi guys, di Malaysia itu Chinese-nya adalah sekitar 20,6%. Jadi kebayang gak sih guys? Dari 30-an juta orang, kalian ngelihat 20%-nya itu adalah Chinese. Sedangkan kalau di Indonesia, dari 260 juta orang, Chinese itu cuma sekitar 1,2% guys. Ya kan, 1,2%. Ini adalah penyebab terbesar kenapa dia shock. Alasannya sebenarnya simply karena ini menurut aku ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Dan sejujurnya ini nggak ada salah atau benar jawaban seperti ini. Betul. Aku cuma pengen menjelaskan lebih jauh kenapa orang Malaysia bisa bingung gitu ya kalau dia tinggal di Indonesia dan ngelihat nggak banyak orang Chinese, padahal katanya Chinese banyak. Iya, kayak gitu. Sebenarnya aku bikin video ini dalam bahasa Inggris ya, supaya teman-teman aku yang dari Malaysia dan nggak ngomong bahasa Indonesia dan pengen mengenal Indonesia bisa tahu. Should I put subtitle here? Jadi teman-teman, segitu aja penjelasan singkat aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya iya, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan dan penasaran. Jangan lupa tulis pertanyaan-pertanyaan kalian di bawah yang mau aku bahas untuk playlist ini di video berikutnya. Makasih semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Demikianlah video daripada channel Sally Gao guys. Seperti biasa jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Sally Gao yang berikan subscribe, like, dan juga komen-komen yang membina guys. Pada kali ini Sally Gao coba membuka minda kita. Bukan minda warga Indonesia, membuka minda Malaysia guys. Saya orang Malaysia. Hari ini saya tahu bahwa rupanya ramainya Tionghoa di Indonesia guys. Kalau saya lihat data dari segi percentage ataupun persen kependudukan warga Cina yang ada di Malaysia dan warga Cina yang ada di Indonesia. Dan sebelum itu orang Cina Malaysia dia senang dipanggil Cina, tapi orang Cina Indonesia dia tidak senang dipanggil Cina guys. Malahan mereka senang dipanggil Tionghoa. Itu perbedaan yang paling utama. Warga Cina di Malaysia senang dipanggil Cina, dan warga Cina di Indonesia dia tidak senang dipanggil Chinese, tapi mereka enak didengar katanya dengan panggilan Tionghoa. Itu perkara lain. Perkara yang kedua, apabila YouTuber Malaysia yaitu Evie Pan, dia belajar di UGM di Indonesia dan dia terkejut melihat betapa ramainya warga Tionghoa yang ada di Indonesia. Dan dari segi fakta 1,2% dengan 20% lagi banyak. 20% warga Cina ada di Malaysia, tapi di Indonesia hanya 1,2%. Tapi dari segi jumlah penduduk Indonesia melebihi 260 juta, Malaysia hanya 32 juta. Dan data di sini mengatakan bahwa pendudukan jumlah warga Tionghoa yang ada di Indonesia 10,7 juta jiwa guys. Wow, satu jumlah yang cukup banyak. Di Malaysia hanya 6 juta guys. Bermakna Malaysia ketinggalan hampir 4 juta warga Tionghoa guys. Dan ini adalah fakta di dalam Google. Saya melihat bahwa ini jumlah yang begitu jauh berbeda ya. Dan orang Malaysia terkejut kenapa ramainya warga Tionghoa di Indonesia. Satu perkara yang lagi saya terkejut dari segi komunikasi guys. Contoh Sally Gao, dia mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia begitu lancar, dan hilangnya logat ataupun hilangnya seperti orang Chinese Malaysia cakap bahasa Melayu guys. Sally Gao terlihat dia mempunyai komunikasi yang begitu bagus, caranya berinteraksi dalam bahasa Indonesia pada saya yang sangat kira sepertinya lokal Indonesia guys. Bermakna dia betul-betul menguasai bahasa Indonesia, dan itulah kelebihan Indonesia dengan memperkenalkan Bhinneka Tunggal Ika walau berbeda tetap satu jua. Apakah Anda setuju sekiranya saya mengatakan bahwa dasar pemimpin terdahulu dengan
memperkenalkan Bhinneka Tunggal Ika menjadi kekuatan kepada seluruh warga Indonesia, yang mana Indonesia diiktiraf dunia sebagai sebuah negara yang paling toleran di dunia, guys. Orang India, orang Tionghoa, orang Jawa, orang Batak, orang Betawi, dan berbagai lagi etnis yang ada di Indonesia, orang Papua, mereka juga semua bisa ngomong bahasa Indonesia dengan begitu lancar, logatnya semua sama, guys. Itu sedikit banyak pandangan daripada Rajli Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.